Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafri, memastikan jika 20 pemain yang dibawa ke SEA Games 2023 merupakan pemain inti. Sebelumnya, kuota pemain yang minim tersebut membuat skuad Garuda Nusantara harus efektif dalam menentukan nama-nama yang dibawa. Pemain yang dibawa adalah mereka yang bisa tampil multiposisi. Selain itu, di posisi kiper hanya ada 2 pemain yang dibawa ke Kamboja. Indra Syafri menilai jika 20 pemain tersebut sama-sama memiliki peluang untuk bermain di SEA Games nanti. Bahkan mereka adalah pemain inti di ajang tersebut. Dari 20 pemain tersebut, mayoritas lolos melalui seleksi yang cukup panjang. Mereka juga sudah sempat bermain bersama di laga uji coba melawan Lebanon beberapa waktu lalu. Indra menjelaskan jika rotasi akan mereka maksimalkan di SEA Games nanti. Pasalnya, mereka memiliki 4 laga di babak penyisihan grup A. Jika lolos ke babak selanjutnya, maka ada 2 laga lain di babak semifinal dan final. Menurutnya, 20 pemain ini harus bisa tetap prima hingga melangkah jauh di turnamen ini. Sebelumnya, Timnas U22 Indonesia membawa tim medis yang cukup demi menjaga kondisi pemain tetap prima. Pada laga perdana, Timnas U22 Indonesia akan menghadapi Filipina. Laga ini akan digelar di Stadion Nasional Morodok Teceno. Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafri, bicara tentang persiapan timnya jelang SEA Games 2023. Persiapan skuad Garuda Nusantara sudah masuk fase akhir. Sebelumnya dilakukan beberapa kali seleksi sebelum pemilihan 20 pemain yang tampil di ajang tersebut. Demi memaksimalkan waktu yang ada, Timnas Indonesia tetap berada di Jakarta saat perayaan Idul Fitri. Tujuannya agar tim pelatih tetap bisa mengontrol semua pemain yang ada. Indra Syafri menjelaskan jika latihan kembali dijalankan setelah libur Idul Fitri. Semua pemain mendapatkan program latihan intensitas tinggi. Menurutnya, saat ini fokus persiapan adalah untuk pertandingan perdana melawan Filipina yang akan digelar pada 29 April mendatang. Kemudian, pemain abroad yang mendapatkan panggilan sudah mulai tiba di tanah air. Pratama Arhan yang memperkuat tim asal Jepang Tokyo Verde sudah menjalani latihan di Timnas U22 Indonesia. Untuk Marcelino Ferdinand, dia mendapatkan kelonggaran karena penerbangan dari Belgia yang cukup jauh. Setelah diberikan waktu istirahat, Marcelino bergabung dengan tim. Direktur PSSI ini menambahkan jika semua pemain dipastikan lengkap. Selanjutnya mereka akan menjalani program latihan yang sudah dirancang oleh tim pelatih untuk laga SEA Games 2023. Indra Syafri mengindikasikan bila Elkan Bagot tak diikut sertakan ke Timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2023. Sebelumnya, Elkan Bagot masuk daftar pemain yang akan dipanggil Indra Syafri ke Timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2023. Bahkan Elkan Bagot sempat dirayu langsung oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Hal ini terjadi usai laga Timnas Indonesia versus Burundi di Stadion Patriot Candrabaga. Erick langsung menghampiri Elkan Bagot dan menanyakan kesediaannya bermain untuk Timnas U22 Indonesia di ajang SEA Games 2023 mendatang. Elkan Bagot hanya tertawa mendengar tawaran dari Erick Thohir dan belum memberi jawaban pasti. Seiring dengan berjalannya waktu, sepertinya Elkan Bagot tidak diizinkan oleh klubnya, Cheltenham Town. Indra Syafri pun mengindikasikan bila Elkan telah dicoret untuk skuad SEA Games 2023. Namun Indra Syafri maklum karena memang SEA Games bukan agenda resmi FIFA. Indra Syafri memang mengaku sudah mendaftarkan 20 pemain Timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2023. 2 tempat dipastikan milik 2 pemain abroad, Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand.
Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafrin, memberikan komentarnya terkait pemanggilan Pratama Arhan ke SEA Games 2023. Pada daftar 20 pemain yang dibawa ke Kamboja, ada 2 pemain dengan status abroad. Mereka adalah Arhan dan Marcelino Ferdinand. Arhan sendiri sejauh ini masih kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Bahkan, dia setelah 2 musim hanya tampil dalam 1 laga. Kondisi berbeda dialami oleh Marcelino. Bersama KMS Kadense, perkembangan pemain berusia 18 tahun ini cukup meyakinkan. Dia sudah tampil dalam 4 pertandingan di divisi kedua Liga Belgia. Bahkan 1 gol sukses dia ciptakan sebelum merapat ke TC Squad Garuda Nusantara. Berbicara tentang Pratama Arhan yang minim menit bermain, Indra Syafri menegaskan jika dia tidak ragu. Pasalnya, program latihan di Tokyo Verde sudah cukup berkembang. Menurutnya, hal tersebut jadi modal positif bagi Arhan di SEA Games nanti. Sosok yang menjabat sebagai Dirtek PSSI ini menambahkan jika semua pemain harus merubah pola pikir. Dia menjelaskan jika tidak semua pemain yang berada di TC pasti akan dipanggil ke Timnas. Mereka saat di klub juga mendapatkan pantauan dari tim pelatih Timnas.